Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Heart listener, kita akan segera ikuti program The Voice, Return to the Bible. Kami hanya suara yang kecil, tapi kami menyampaikan firman yang berada daripada mulanya, yaitu Logos, firman yang hidup, yang berada bersama dengan Allah. Dialah Allah. Bersama Yayasan Genia Sunesis. Selamat mengikuti. Selamat malam, Heart Listener. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, semoga damai sejahtera Yesus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali hadir The Voice, Return to the Bible, program yang mengabarkan firman Allah yang daripada mulanya bersama saya, Andri Pangestu. Saya akan menyapa dulu ya buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada di rumah ya mendengarkan program ini, buat Pak Astan ya, buat Ibu Sri, juga buat Jeng Ana, buat Ibu Mary, buat Pak Samuel, juga buat Ibu Wati dan Ibu Heni yang ada di Kupang ya. Juga tidak lupa buat Pak Manulang dan juga Ibu Umi ya. Selamat malam semuanya. Tidak terasa Bapak Ibu ya, kita sudah ada di penghujung tahun ya pada malam hari ini. Perlu saya informasikan Heart Listener bahwa pada tanggal 24 dan 31 Desember 2015 ini program The Voice Return to the Bible tidak mengudara ya, dan akan mengudara lagi pada tanggal 7 Januari 2016 ya. Dan kita akan menyambung pembahasan kita tentang seri Gambar Kehendak Allah. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Natal ya. Heart Listener atau Bapak Ibu yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Dan banyak orang bersuka cita ya untuk menyambut hari Natal ini ya. Karena di hari Natal ini ya, inilah kesempatan kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Juga kita menikmati liburan kita ya bersama dengan keluarga ya. Dan kita juga memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita akan sedikit membahas apa sih arti Natal yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab ya. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah terang yang tidak terhampiri ya, atau Bapa segala terang. Kalau kita baca di 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, padanya tidak ada kegelapan, karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya, bahkan dalam kegelapan terang itu bercahaya, karena kegelapan tidak dapat menguasai terang. Ya, di Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mengetahui di dunia ini pun ada terang, ya, yaitu terang ciptaan. Nah, kalau kita masuk ke dalam satu ruangan yang gelap dan di situ tidak ada cahaya, yang ada hanya kegelapan. Ya, tetapi untuk membuat gelap itu pergi, kita hanya tinggal menghadirkan terang, Bapak Ibu. Ya, seperti kita tinggal menyalakan lampu saja. Jadi kegelapan itu tidak dapat menguasai terang, ya. Nah, di dalam terang ada hidup. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu telah datang ke dunia, ya. Nah, tapi dunia tidak dapat mengenal terang, bahkan miliknya menolak Dia. Ya, di Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ini firman Allah yang berkata. Nah, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, nah, yang mengikuti terang itu tidak berjalan dalam kegelapan, dan yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu bahwa Yesus itu datang dari mana dan kemana ia akan pergi. Ya, dia tidak mengenal siapa Yesus dan tidak bisa menerima siapa Yesus. Ya, nah justru yang menerima dan mengikuti Dia, mengikuti Yesus akan memiliki terang hidup itu. Ya, dikatakan di Yohanes 8 ayat 14, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Allah kita adalah Allah yang maha besar, ya Bapak Ibu. Allah kita tidak memerlukan tempat. Allah kita memenuhi segala sesuatu. Bahkan sorga yang begitu besar itu ada di dalam Allah.
ya. Allah kita juga Allah yang maha kuasa, ya. Artinya Allah tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Jangankan kita Bapak Ibu sebagai manusia ya yang dari debu tanah atau dari dunia materi itu tidak bisa melihat Allah ya. Karena malaikat sekalipun yang diciptakan di sorga itu tidak bisa melihat Allah. Di dalam sorga itu ada kemuliaan, ada wibawa, ada hidupnya Allah ya, ada berkatnya atau ada kebahagiaannya Allah ya. Nah, sorga itu diciptakan untuk anaknya, yaitu untuk Yesus ya. Sedangkan Allah sendiri yang maha besar itu tidak memerlukan tempat ya. Bahkan sorga itu sebenarnya ada di dalam Allah yang tadi saya katakan ya. Jadi sorga itu diciptakan langsung oleh Allah ya. Nah, Allah sangat mengasihi anaknya sehingga Allah akan memberikan sorga untuk anaknya ya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa di dalam sorga ada kemuliaannya, ada wibawa, ada hidup, ada kebahagiaan ya, ada berkatnya Allah, maka sorga itu sebenarnya penuh dengan nama Allah ya. Sorga dan nama Allah itu tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan dunia rohani. Yang pertama itu adalah sorga untuk anaknya. Nah, Allah tidak hanya menciptakan dunia rohani yaitu sorga itu saja, tapi Allah juga menciptakan dunia rohani yang lain yang disebut dengan Hades ya kalau dalam bahasa Yunani, atau Sheol ya dalam bahasa Ibrani. Nah, Hades itu adalah dunia orang mati. Di dalam Hades itu tidak ada kebenaran Allah, tidak ada hidupnya Allah, dan tidak ada terangnya Allah ya. Di dalam Hades hanya ada dusta, ada maut, dan ada kegelapan ya. Nah, dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, kita juga bisa baca di Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar ya. Nah, Allah yang Maha Tahu menyediakan tempat untuk menahan malaikat yang melawan Allah ya, tempat untuk malaikat yang tidak taat yaitu si Lucifer ya. Waktu itu kita pernah belajar tempat untuk malaikat yang memberontak yaitu Hades atau Sheol ini. Nah, jadi Bapak Ibu kita belajar yang pertama bahwa Allah kita itu adalah terang yang tidak terhampiri ya, dan atau disebut juga dengan Bapa segala terang. Ya, padanya tidak ada kegelapan, tadi dikatakan karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya, dan di dalam terang itu ada hidup, dan terang itu telah datang ke dunia. Ya, tapi dunia tidak mengenal terang. Ya, mengapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada kebenaran. Dan di dalam dunia ini orang dipengaruhi oleh kuasa si jahat atau kuasa iblis ya. Maka karena itu manusia tidak mengenal kebenaran itu walaupun Yesus datang ke dalam dunia ini ya. Nah, Yesus itu sendiri adalah tadi cahaya kemuliaan Allah, dan yang mengikuti terang itu bisa ya berjalan dalam kegelapan, tetapi yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu bahwa Yesus itu datang dari mana atau kemana ia pergi ya. Nah, yang berikutnya tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan sorga untuk anaknya ya, karena Allah begitu mengasihi anaknya ya, dan sedangkan Allah tidak memerlukan tempat ya, karena Allah tadi dikatakan Allah adalah maha besar, Allah maha kuasa ya, yang tidak bergantung kepada apapun juga. Di dalam sorga itu ada kemuliaan, ada wibawa, ada hidupnya Allah, ada berkat atau kebahagiaannya Allah, itu ada di dalam nama Allah ya. Maka oleh karena itu sorga itu yang penuh dengan nama Allah itu. Nah, tadi yang terakhir saya katakan bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan dunia rohani yaitu sorga, tetapi Allah juga menciptakan dunia rohani yang lain yaitu Hades atau Sheol atau dunia orang mati atau alam maut. Ya, nah mengapa Allah menciptakan dunia orang mati ini atau Hades ini? Dikarenakan tempat untuk menahan malaikat yang memberontak, yang tidak taat kepada Allah waktu berada di sorga ya. Ya, Bapak Ibu kita sudah belajar juga siapa itu malaikat yang merosot ya. Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu sebelum manusia. Ya, malaikat juga ciptaan Allah seperti manusia, tetapi sebagai hakikat yang tidak memiliki tubuh. Ya, salah satu dari penghulu malaikat yang melayani Allah meninggalkan batasan-batasan posisinya dan hendak ingin menjadi Allah.
ya. Sebenarnya Satan itu adalah penghulu malaikat yang sangat indah yang memuji nama Allah di sorga, tetapi dia menjadi sombong karena tertipu dan mabuk oleh kecantikannya sendiri, ya. Nah, Allah melihat hal itu sebagai dosa, Bapak Ibu, ya, karena menentang perintah Allah dan malah ingin menjadi seperti Allah. Allah menahan malaikat berdosa dan antek-anteknya di dalam tempat kekelaman yang disebut alam maut, ya, atau Hades ini atau Seol ini, dan menjaga sampai penghakiman terakhir. Ya, inilah dosa permulaan, yaitu Satan. Ya, ini dialah yang memberontak kepada Allah pertama kali, ya. Kita bisa lihat di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Ya. Jadi Bapak Ibu, bahwasanya tadinya, ya, malaikat itu diciptakan untuk melayani Allah, ya, untuk mempertahankan hidupnya, dia harus mempertahankan posisinya, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa dia hendak naik ke langit, ya, ia hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya, bahwasanya malaikat itu yang tadinya diciptakan sempurna justru memiliki kehendak bebas, dan malaikat ini ingin menyamai Allah, ya. Maka ketika baru di dalam pikirannya, baru di dalam hatinya ia ingin menyamai Allah, maka Allah membuang malaikat ini, ya. Oleh sebab itu diciptakanlah dunia orang mati tadi, yaitu Hades atau Seol, ya. Jadi Bapak Ibu, kita mengetahui bahwasanya di dalam Hades itu yang ada hanya kegelapan, yang ada hanya maut dan dusta, ya. Jauh berbeda sekali Bapak Ibu kalau tadi kita berbicara tentang sorga, ya. Di situ ada kemuliaannya Allah, di situ ada berkatnya Allah, ada wibawanya Allah, ada hidupnya Allah, ya. Sedangkan di Seol atau di Hades ini itu tidak ada kehidupan, ya, tidak ada hidupnya Allah, maksudnya tidak ada kebenarannya Allah, ya. Yang ada hanya maut, juga kegelapan dan dusta. Malaikat yang merosot ini beserta dengan pengikut-pengikutnya itu dikurung, ya. Ya, mari kita baca di Yudas 1 ayat 6. "Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar." Ya, ini juga sama seperti di 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, "Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa," ya, yaitu tadi Lucifer itu, ya, "tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman." Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa alam maut ini, bahwa Hades ini atau Seol ini adalah tempat di mana malaikat yang merosot itu dibuang, ya, atau dikurung, ya. Jadi artinya pertama kali, ya, alam maut ini itu diciptakan untuk menaruh atau memenjarakan malaikat yang melawan Allah, ya. Di sana tidak ada terangnya Allah, ya, yang ada hanya dusta, tadi hanya maut dan hanya kegelapan, ya. Untuk itulah malaikat yang melawan itu nantinya akan diadili, ya, oleh Yesus yang akan datang ke dunia ini. Ya, listener, ini sesi yang pertama. Kita belajar siapa itu Allah, dan kita juga tahu apa itu surga dan tempat apa itu surga, dan juga apa itu Hades atau Seol atau yang disebut juga dengan alam maut, ya. Oke, listener, kami mengingatkan terus untuk listener yang ingin bertanya, ya, atau mengajukan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan ke SMS kami, yaitu di nomor 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931, atau melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Ya, listener, kita akan kembali lagi untuk membahas arti Natal yang sesungguhnya setelah pujian berikut ini. Surga terbuka memberi kuasa, membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan.
perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia kekuatanku, di dalam Dia kekuatanku. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikan tubuh, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Aku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Listener, kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kalau di sesi yang pertama kita belajar bahwa Allah itu adalah terang yang tidak terhampiri, juga Allah itu tidak bergantung, ya artinya tidak memerlukan tempat ya. Allah itu juga sebenarnya tidak memerlukan surga karena surga sebenarnya ada di dalam Allah ya. Jadi Allah itu penuh, segala sesuatu ada di dalam Allah ya. Listener, kita masuk tadi ke dalam penciptaan. Ya, dikarenakan anak Allah yaitu Yesus ingin keluar dari Allah, dari pangkuan Bapa untuk merendahkan dirinya ya, untuk menerima sorga. Oleh karena itu terjadilah penciptaan dunia ya, penciptaan bumi ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, begitu Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba supaya dia menerima sorga. Oleh sebab itu kita baca coba ya di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dilihat di ayat ini Bapak Ibu, betapa Allah memberikan kemuliaannya kepada anak tunggalnya. Mengapa? Karena Yesus, yaitu anak Allah itu sendiri, merendahkan dirinya, tidak ingin menyamai posisinya sebagai Allah ya. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 5 ayat 9 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk kepentingan anak Allah menerima sorga, maka anak Allah merendahkan dirinya dan mengambil rupa hamba sehingga anak Allah itu turun ke dunia ini ya, atau ke alam maut ini. Maka untuk kepentingan itulah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Di dalam Kejadian diceritakan tentang 6 hari penciptaan ya. Dikatakan bahwa di hari pertama itu jadilah terang ya. Terus di hari kedua mulai dibentuk atau dibuat cakrawala, yaitu yang memisahkan air dari atas juga dengan air yang di bawah gitu ya. Itulah hari yang kedua. Nah, di hari yang ketiga Allah menciptakan daratan ya, juga ada pohon buah-buahan ya yang berbiji, juga tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Juga di hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang ya, di sini dikatakan benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam. Ya, di sini biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, di hari yang keempat inilah mulai ada waktunya untuk manusia. Ya, benda-benda penerang ini di sini dikatakan bahwa benda penerang itu yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam. Ya, dan juga menjadikan bintang-bintang. Nah, terang ini adalah terang ciptaan ya Bapak Ibu. Nah, di hari yang kelima itu diciptakanlah ikan ya di lautan dan juga burung-burung di udara ya. Juga Allah memberkati itu dan diperintahkan untuk berkembang biak dan bertambah banyak, memenuhi air dan laut
dan juga burung-burung di udara. Itulah hari yang kelima. Dan kita juga tahu Bapak Ibu bahwa di hari yang keenam Allah menciptakan binatang dan juga manusia. Semua penciptaan dari hari pertama sampai hari keenam itu untuk kepentingan anak Allah datang ke dunia ini, Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan alam semesta. Maka di dalam Hades atau alam maut itu berada alam semesta ini, ya. Alam maut adalah dunia rohani, ya. Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, penguasa di udara atau penguasa rohani, juga penguasa dunia ini. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu di Matius 4 dikatakan, dan iblis membawa Yesus, ya, ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, tapi Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau di ayat ini dikatakan bahwasanya semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya akan diberikan kepada Yesus jika Yesus menyembah iblis ini. Berarti Bapak Ibu, kita tahu bahwa dunia ini adalah miliknya iblis dan itu dilegalkan oleh Allah. Seperti di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, terkutuklah ya engkau di antara segala ternak, ya ini yaitu ular itu dikutuk, dan di antara segala binatang hutan dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi Bapak Ibu, manusia diciptakan di alam maut ini atau di dunia materi, ya. Dikarenakan dunia ini diciptakan di alam maut ini, maka dunia ini pun tidak ada terangnya Allah, tidak ada hidupnya Allah, ya. Seperti budaya, adat istiadat, hukum, ya, yang terjadi atau tercipta di dunia ini itu adalah produk-produk daripada dunia ini, Bapak Ibu, ya. Sehingga budaya, adat istiadat, hukum, ya, itu tidak memiliki juga terangnya Allah atau tidak ada kebenarannya Allah, ya. Maka manusia itu, ya, sebenarnya ada di dalam kegelapan itu, ya. Kegelapan ini bukan berarti manusia tidak memiliki terang ciptaan, tetapi manusia tidak memiliki terangnya Allah, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar, ya, sepertinya tadi kita membicarakan penciptaan, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang dimaksud dengan sesi yang kali ini, bahwasanya kita mesti mengerti bahwa di dunia ini tidak ada sama sekali yang namanya terangnya Allah atau hidupnya Allah. Yang ada hanya dusta, yang ada hanya kegelapan dan juga maut. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bahwasanya kita manusia yang ada di dalam dunia ini, yang diciptakan di dunia ini, itu harus menerima terangnya Allah untuk mendapatkan hidup itu. Ya, oleh sebab itu mengapa ya Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu terang itu, ya, terang pencipta itu datang ke dunia ini untuk membawa hidup bagi kita. Nah, Bapak Ibu, apa artinya hidup di dunia yang penuh kegelapan ini? Seperti kita ketahui, pada saat Adam jatuh di dalam dosa, maka ia kehilangan kemuliaan dari Allah, ya. Oleh karena itu, Adam sebagai manusia rohani yang pertama itu tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah karena dosa itu, ya. Oleh sebab itu, Adam kembali menjalankan kehidupan jasmani saja. Bapak Ibu, kita adalah keturunan Adam. Jadi sejak Adam kembali melakukan aktivitas tubuh, ya, maka kita pun sebagai keturunan Adam juga melakukan aktivitas tubuh, ya. Bapak Ibu, hal materi itu tidak bisa bersatu dengan hal rohani, ya. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam terputus, hubungannya terputus dari Allah, ya. Maka kita pun sebagai manusia, sebagai keturunan Adam, kita pun terputus dari Allah, ya. Maka kita hanya menjalankan kehidupan tubuh saja. Ya, karena itu kita hanya bersandar kepada kemampuan tubuh ini atau kemampuan jasmani ini, ya, dengan memakai pikiran daging, juga perasaan tubuh, ya, dengan kalau melihat pun dengan mata fisik kita, ya. Maka Allah berkata kita tuh seperti orang buta atau orang tuli, ya. Nah, firman mengatakan bahwa manusia itu melihat tapi tidak melihat, mendengar tidak mendengar, ya, hatinya tidak mengerti, dikatakan. Matius 13 ayat 14-15 berkata, ya, genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, juga di Yesaya 6 ayat 9-10
itu, ya dikatakan pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ya, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi dari apa yang tadi kita sudah pelajari Bapak Ibu, bahwasanya di dalam dunia ini tidak ada kebenaran, ya, yang ada tadi hanya ada kegelapan. Oleh sebab itu manusia itu tidak bisa mengenal Allah. Seperti Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 14, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kita manusia itu tidak mengenal Allah. Ya, padahal hidup kekal itu adalah mengenal Allah dan Yesus. Ya, dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia sebagai terang masuk ke dalam kegelapan. Ya, ini adalah terang pencipta. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai terang. Nah, terang tidak dapat bersatu dengan gelap, dan terang adalah yang memisahkan. Jadi Bapak Ibu, lihatlah kedatangan Yesus sebagai terang. Ya, dialah cahaya kemuliaan Allah. Dialah cahaya yang memperlihatkan terang yang tidak terhampiri itu. Hanya melalui cahaya kita dapat melihat terang. Terang mempunyai cahaya. Kegelapan tidak mempunyai cahaya. Dengan cahaya kita bisa melihat. Dengan cahaya bisa melihat adanya kegelapan. Bagi orang buta, kegelapan itu adalah terangnya. Tapi Bapak Ibu, mari mengenal Yesus sebagai terang yang daripada mulanya. Meskipun ia datang dengan tubuh, tapi ia bukanlah ciptaan. Karena apa? Karena ia adalah Allah, ia adalah Logos, firman yang bersama dengan Allah yang daripada mulanya. Listener, jangan melihat dia sebagai bayi kecil yang tidak berdaya. Ya, kita merayakan Natal ini, seringkali kita melihat film atau sandiwara bahwasanya Yesus datang menjadi bayi yang kecil yang tidak berdaya. Ya, ia tidaklah lebih kecil dari Maria yang menggendongnya. Ia tidak lebih kecil dari Yusuf yang menolongnya, bahkan tidak lebih lemah dibandingkan raja yang berkuasa saat itu, Herodes. Ya, orang Israel hanya melihat dia sebagai pemuda Nazaret yang kurus. Tidak ada yang menarik dari dia. Tetapi Yohanes dapat melihat bahwa di dalam pemuda kurus ini penuh dengan kemuliaan Anak Tunggal Allah. Ya, dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Listener, kita akan lanjutkan lagi ya di sesi yang berikutnya. Masih kita di dalam tema arti Natal yang sesungguhnya, bahwasanya kita harus mengenal siapa terang itu yang datang ke dunia ini. Ya, listener, sekali lagi jika ada pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931, atau juga melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Ya, listener, kita akan lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih
kasih sayangmu, dengan darahmu aku ditebus, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan, semua kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu aku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, kasih-Mu besar. Hari Senar kita kembali lagi di The Voice Written to the Bible ya. Kalau di sesi yang sebelumnya kita sudah belajar bahwasannya alam maut atau dunia ini tidak ada kebenaran Allah ya, yang ada hanya maut dan hanya ada dusta. Nah, di sesi yang kali ini kita akan belajar bahwasannya keberadaan kita adalah yang rohani ya. Kalau kita tahu bahwasannya Allah memberikan roh kepada Adam, yaitu manusia rohani yang pertama, maka keberadaan manusia itu adalah yang rohani ya. Kita juga pernah belajar siapa aku yang sejati, yaitu keberadaan roh jiwa yang ada di dalam tubuh ya. Karena kita ini adalah keturunan Adam ya, yang telah jatuh di dalam dosa, maka kita tidak bisa mengenal Allah ya. Kita sebenarnya adalah yang hidup di dalam kegelapan ini ya. Kita ini hidup di dalam dusta, di dalam maut yang menguasai kita ya. Nah, untuk menyadari saja bahwa kita ini adalah keberadaan yang rohani, itu adalah satu langkah kecil kita untuk menerima terang dunia itu, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Yesus. Jadi hari Senar, kalau kita bisa menyadari bahwasannya ini adalah kita keberadaan rohani, itu sebenarnya permulaan di mana kita bisa menerima terang dunia itu ya. Seringkali kita menganggap bahwa diri kita ini adalah hanya keberadaan tubuh ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Oleh sebab itu, kita tidak menyadari bahwasanya kita adalah makhluk rohani ya, makhluk yang diberikan roh, sehingga manusia menjadi keberadaan rohani. Karena Adam tertipu, maka Adam kembali kepada kehidupan jasmani saja. Artinya Adam terputus dengan Allah ya, itulah dosa. Karena manusia jatuh di dalam dosa, maka iblis berkuasa atas manusia. Oleh sebab itu manusia hidup di dalam kebudayaan dunia ini, adat istiadat, hidup dalam kuasa iblis itu. Dan karena manusia ada di dalam pengaruh kuasa iblis, maka manusia itu pun akan dibuang ke dalam neraka nantinya bersama dengan iblis. Ketika kita menyadari bahwasannya kita adalah makhluk rohani dan kita adalah manusia yang akan dibuang ke neraka,
ya, yang hopeless, yang tidak memiliki harapan lagi, itu adalah langkah awal di mana kita untuk menerima terang itu, yaitu Yesus Kristus yang akan masuk di dalam diri kita. Untuk kepentingan Allah, bumi diciptakan. Ya, tadi sudah diceritakan, untuk kepentingan Allah, manusia juga diciptakan. Manusia diciptakan Allah supaya menggenapi kehendak Allah, ya, yaitu sebagai jalan anak manusia dan untuk membinasakan perbuatan iblis. Ya, seperti di Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, tetapi dia, yaitu Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, listener, Allah adalah yang memiliki hidup yang berkelimpahan. Dia adalah Allah yang murah hati, dialah Bapa. Ia juga yang menetapkan manusia kelak adalah yang bersama-sama dengan Allah. Ia juga yang menetapkan manusia kelak adalah yang bersama dengan Tuhan Yesus sebagai pewaris sorga. Ya, kita bisa lihat di Ibrani 2 ayat 11 dikatakan, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya, jadi inilah janji Allah, bahwasanya kita manusia ketika kita menerima Yesus sebagai pewaris sorga, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, di Yohanes 14 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya, atau bagi kita manusia. Ya, Bapak Ibu, begitu luar biasanya Yesus mau merendahkan diri, ya, menjadi rupa manusia, menjadi jalan untuk kita dapat datang kepada Bapa. Dengan digenapinya pekerjaannya 2000 tahun yang lalu, manusia mendapat kesempatan menerima janji Allah. Allah memberi perjanjian pertama melalui Abraham, yaitu dengan digenapinya kedatangan Yesus. Pada perjanjian baru, Immanuel itu pun sudah digenapi, yaitu manusia yang percaya bakti Yesus boleh menerima Roh Kudus, menjadi satu dengan Allah, menjadi bait Allah. Ya, betapa kita bersyukur bahwasanya kita yang terputus dari Allah, ya, kita yang tinggal di dalam kegelapan, di dalam maut ini yang penuh dengan dusta ini, dan terang itu telah datang 2000 tahun yang lalu dan telah membebaskan kita dari perhambaan penguasa maut itu. Terang dunia itu sudah masuk ke dunia ini sehingga kita boleh mendapat hidupnya Allah melalui Tuhan Yesus. Kita yang materi tidak bisa mengenal Allah yang rohani, melainkan melalui Yesus kita menerima terang Allah. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Dialah cahaya yang memperlihatkan terang yang tidak terhampiri itu. Hanya melalui cahaya kita dapat melihat terang. Terang Allah itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu, karena terang itu telah datang, saat ini bagaimana kita harus menyambut terang itu? Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kesannya kita adalah keberadaan roh jiwa yang ada dalam tubuh. Ya, setelah kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk rohani dan kita sudah terputus karena dosa Adam, maka kita membutuhkan jalan untuk bisa berhubungan kembali dengan Allah. Ya, dengan cara kita yaitu bertobat, kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita menerima jalan itu, yaitu menerima Yesus sebagai anak Allah, Tuhan dan juru selamat kita. Dan kita harus bersatu masuk ke dalam Yesus, yaitu lewat baptisan, di mana kita menjadi satu dalam kematian dan menjadi satu dalam kebangkitan Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan kita kepada Bapa. Dialah satu-satunya hidup itu dan satu-satunya kebenaran. Dengan kita menjadi satu dengan Kristus, maka kita menjadi bait Allah, di mana terdapat nama Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itulah yang menyaksikan bahwasanya Yesus itu yang bangkit dan masuk ke dalam sorga. Roh Kudus itu juga yang memateraikan bahwa kita mendapat seluruh janji Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah yang menuntun kita kepada keseluruhan kebenaran Allah. Roh Kudus juga yang mengingatkan perkataan Yesus kepada kita. Juga Roh Kudus yang berdoa bagi kita kepada Allah. Jadi listener, Roh Kudus itulah yang sudah tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya, dan dialah yang memelihara kehidupan iman kita. Dialah Immanuel. Dialah terang dunia itu yang sudah datang. Jadi listener, kita tahu bahwasanya terang itu sudah datang ke dalam dunia ini. 2000 tahun yang lalu, Dia hadir ke dunia ini, Dia mati di kayu salib,
menjadi penebus dosa kita. Dan dia sekarang ada di surga dan dia memberikan terang itu kepada kita dan bersama-sama di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Oke, hard listener, kita akan jeda sejenak ya. Untuk hard listener yang ingin bertanya sekali lagi ya, bisa mengirimkan pertanyaan di 089833000931 atau melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Ya, hard listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Dia juru selamat, sang juru selamat, yang pembawa sejahtera, sang juru selamat, yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sorak-sorai semuanya. Sang juru selamat, yang pembawa sejahtera, sang juru selamat, yang memerintah selamanya. Come on everybody! Listener, kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Listener, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini ya. Saya akan mereview apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah terang yang tidak terhampiri atau Bapa segala terang. Padanya tidak ada kegelapan karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Bahkan dalam kegelapan terang itu bercahaya karena kegelapan tidak dapat menguasai terang. Dalam terang ada hidup. Terang itu telah datang ke dunia. Tapi dunia tidak dapat mengenal terang. Bahkan miliknya menolak dia. Nah, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang mengikuti terang tidak berjalan dalam kegelapan. Yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu Yesus datang dari mana dan kemana ia pergi. Tidak dapat mengenal dia, tidak dapat menerima dia. Yang menerima dan mengikuti dia akan memiliki terang hidup. Ya, Allah menciptakan sorga untuk anaknya. Sedangkan Allah yang maha besar tidak memerlukan tempat. Bahkan sorga ada di dalam Allah. Dalam sorga hanya ada kebenaran Allah, hidup Allah, dan terang Allah. Sorga adalah bait Allah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, menurut konsep dan pikiran manusia. Tetapi sorga adalah tempat Allah yang memuat nama Allah. Di dalam sorga ada kemuliaan Allah, ada wibawa Allah, ada hidupnya Allah, ada kebahagiaan atau berkatnya Allah di dalam nama Allah. Artinya sorga adalah penuh dengan nama Allah. Sorga dan nama Allah tidak dapat dipisahkan. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya Allah tidak hanya menciptakan dunia rohani sorga, tetapi Allah juga menciptakan dunia rohani yang disebut Hades atau Sheol, yaitu dunia orang mati. Ya, di dalam Hades tidak ada kebenaran Allah. Ya, tidak ada hidupnya Allah dan tidak ada terangnya Allah. Ya, di dalam Hades hanya ada dusta, maut, dan kegelapan. Yang disebut Hades atau Sheol atau dunia orang mati atau juga disebut alam maut. Ya,
Di dalam alam maut tidak ada kebenaran Allah, tidak ada hidupnya Allah, dan tidak ada terangnya Allah. Di dalam alam maut hanya ada dusta, maut, dan kegelapan. Allah yang Maha Tahu menyediakan tempat untuk menahan malaikat yang memberontak terhadap Allah, tempat untuk malaikat yang tidak taat kepada Allah, yang melawan Allah. Karena anak Allah akan menerima sorga, tetapi ia merendahkan diri untuk menerima sorga dan memilih jalan anak manusia. Oleh sebab itu, untuk kepentingan itulah Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah yang tertulis di dalam Kejadian 1. Itulah alam semesta. Maka alam maut berada di dalam alam semesta. Ya, alam maut adalah dunia rohani. Alam semesta adalah dunia materi. Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, penguasa di udara, atau penguasa rohani, juga penguasa dunia. Ya, ketika Yesus dilahirkan di dunia dan hidup sebagai anak manusia, hidup di dunia yang dikuasai iblis. Demikian seluruh manusia dan orang di dunia yang di bawah kuasa iblis. Budaya, adat istiadat, hukum itu merupakan produk dari dunia ini yang tidak memiliki hidup dan hanya ada dusta dan bukan terang. Maka manusia yang berada di dunia sebenarnya adalah hidup di dalam kegelapan. Nah, tadi dikatakan apa arti hidup di dunia yang penuh kegelapan ini? Yaitu manusia yang hidup di dalam tubuh dengan kemampuan jasmani, dengan mata fisik, dengan pikiran daging dan perasaan tubuh. Maka Allah mengatakan hidup kita itu seperti orang buta dan tuli. Firman-Nya mengatakan melihat tapi tidak melihat, mendengar tidak mendengar, hatinya tidak mengerti. Itulah artinya kita hidup di dalam kegelapan. Ya, manusia tidak bisa mengenal Allah. Padahal hidup kekal itu adalah mengenal Allah dan Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia sebagai terang masuk ke dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak dapat menguasai terang. Terang adalah yang memisahkan. Lihatlah kedatangan Yesus sebagai terang, Bapak Ibu. Dialah cahaya kemuliaan Allah, dialah cahaya yang memperlihatkan terang yang tidak terhampiri. Hanya melalui cahaya kita dapat melihat terang. Terang mempunyai cahaya, kegelapan tidak mempunyai cahaya. Dengan cahaya bisa melihat adanya kegelapan. Bagi orang buta, kegelapan itu adalah terangnya. Mari mengenal Yesus sebagai terang yang daripada mulanya. Meskipun ia datang dengan tubuh, tapi ia bukan ciptaan. Ia adalah Allah, ia adalah Logos, firman yang bersama dengan Allah yang daripada mulanya. Ya, jadi listener, apa makna Natal itu sebenarnya? Ya, kalau kita merindukan Natal, ya, hanya sebagai sebuah tradisi, hanya sebagai waktu di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, atau kita memasang pohon Natal bersama dengan keluarga, atau kita hanya ingin merayakan liburan bersama dengan keluarga kita, ya, itu tidak salah, ya. Tetapi listener, Bapak Ibu, jangan melihat Natal sebagai hanya tradisi gereja atau perayaan semata atau upacara semata, ya, sehingga tidak dapat melihat terang itu telah datang. Ya, sehingga tidak menyambut terang sudah datang dan tidak dapat menerima terang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kiranya Bapak Ibu, listener, penjelasan pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu dan keluarga untuk sungguh-sungguh bisa mengerti bahwa makna Natal yang sesungguhnya, yaitu terang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Hari ini biarlah kita membuka hati untuk menerima terang itu masuk ke dalam roh jiwa kita. Biarlah terang Allah itu masuk ke dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, listener, sampai di sini sesi Natal pada malam hari ini. Kami ingatkan untuk listener, ya, bahwasanya pada tanggal 24 dan 31 Desember, program The Voice Return to the Bible tidak mengudara dan akan mengudara lagi pada tanggal 7 Januari 2016. Ya, dan akan menyambung pembahasan kita tentang seri Gambar Kehendak Allah. Listener, kami seluruh tim The Voice Return to the Bible mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Radio Heartline 100,6 FM, Your Family Station, yang memberikan fasilitas untuk menyuarakan kebenaran daripada firman Allah. Dan juga kepada pendengar setia program The Voice Return to the Bible, kami seluruh tim The Voice mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2016. Tuhan Yesus memberkati. Heart listener yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah kita dengarkan dialog dan firman bersama Yayasan Genia Sunesis. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa kembali pada Kamis mendatang, pukul
20 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.